adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, udah pada siap belum untuk ibadah sekolah minggu? Wah, pastinya semuanya udah siap ya. Udah cantik-cantik, udah cakep-cakep semuanya, udah pada mandi, sarapan, dan sekarang waktunya kita akan sama-sama bersukacita. Kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan pujian I love you Jesus. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau doa untuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa dulu ya adik-adik. Silakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami semalam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun sertai agar sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik dan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lydia. Tapi sebelum itu adik-adik, kita sama-sama menyanyikan pujian ya. Satu pujian, yaitu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik, yang dibawakan oleh Kak Lydia. Oke, disilakan Kak Lydia, selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Lydia pada hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya semua? Kakak percaya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kakak mulai cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada adik-adik, sehingga pada hari ini mereka boleh berkumpul lagi Tuhan dari rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang sertai adik-adik sehingga mereka boleh mengerti Tuhan firman yang akan dibawakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini ceritanya adik-adik adalah menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang sedang menyeberangi Danau Galilea. Di sini Danau Galilea itu dikelilingi pegunungan-pegunungan tinggi adik-adik. Jadi cuacanya itu bisa tiba-tiba berubah. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Jadi di saat perjalanan mereka sedang menyeberangi Danau Galilea, tiba-tiba terjadi badai adik-adik. Terjadi badai angin kencang sehingga akhirnya terjadi ombak yang keras yang tinggi yang menyebabkan kapal mereka hampir tenggelam adik-adik. Nah, di saat kondisi badai ini, tentunya murid-murid Tuhan Yesus panik ya adik-adik. Mereka merasa ketakutan. Di sini siapa yang pernah naik kapal atau feri ataupun perahu? Tentu saat ombak kecil kita merasa biasa aja ya. Mungkin kita malah senang nih kan di naik kapal laut ataupun feri di laut seperti itu adik-adik. Namun pada saat ombak kencang ataupun saat lagi gelombangnya tinggi, itu rasanya menakutkan ya adik-adik. Kita takut kalau misalnya kapalnya nanti tenggelam dan akhirnya kita berada dalam keadaan yang berbahaya. Nah adik-adik, itu yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus juga adik-adik pada saat itu. Mereka takut kalau sampai kapalnya tenggelam. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan para murid? Mereka membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tertidur adik-adik. Mungkin Tuhan Yesus sedang kelelahan ya dari perjalanan yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sini para murid ini ketakutan, mereka panik, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dengan hanya mengatakan kata-kata seperti itu, tiba-tiba badai yang terjadi itu berhenti adik-adik. Tiba-tiba ombak di Danau Galilea pun menjadi tenang dan para murid serta Tuhan Yesus itu terhindarkan dari kejadian yang berbahaya ya adik-adik. Di sini juga Tuhan Yesus agak marah kepada para murid karena mereka tidak percaya kalau mereka akan selamat kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam kejadian ini pun kita melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa ya adik-adik akan alam dan juga sekitarnya. Hanya dengan mengatakan sebuah kata, sebuah kalimat, badai bisa tiba-tiba berhenti dan menjauhkan para murid dan juga Tuhan Yesus itu dari keadaan yang berbahaya. Nah adik-adik, dari cerita kita pada hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Di sini mungkin kita pernah ya merasa ketakutan. Misalnya di sekolah, kalau di sekolah tuh misalnya adik-adik sudah mengerjakan tugas, sudah melalui ulangan-ulangan ataupun ujian-ujian tengah semester, dan ternyata nilai adik-adik ini kurang atau kurang bagus untuk bisa naik kelas. Mungkin di saat itu adik-adik merasa dalam
merasa terancam ya, karena kayak aduh naik gak ya, aduh aku nggak mau naik, aku nggak mau ulang kelas ini lagi nih, aku bisa gak ya mengejar ketinggalan nilai ini. Tentu rasanya menakutkan ya adik-adik untuk bisa naik kelas kalau sampai nilai kita kurang nih. Kemudian contoh lainnya, misalnya di jalan kita ketemu nih ada orang, kok kayaknya serem ya, ini orang kayaknya bisa berbuat jahat deh. Nah di saat itu pasti kita merasa, wah kok kayaknya aku takut ya, aku kok ngerasa tidak aman ya. Nah adik-adik, di saat adik-adik mempunyai ketakutan, di saat adik-adik memiliki sebuah permasalahan dalam kehidupan adik-adik, tentu adik-adik akan merasakan ketakutan akan terjadinya sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak adik-adik inginkan. Dan pada saat adik-adik merasa seperti itu, apa yang adik-adik akan lakukan? Yang paling pertama bisa kita lakukan adalah berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Pasti adik-adik tanpa sadar di saat kita dalam posisi yang merasa takut, merasa terancam, terjepit, tentu hal pertama yang bisa kita lakukan di dalam hati kita adalah berdoa. Kita punya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita berdoa dalam hati agar Tuhan Yesus memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kekuatan di saat adik-adik memiliki permasalahan dalam kehidupan adik-adik ya. Sama seperti yang dilakukan oleh para murid, mereka langsung membangunkan atau memanggil Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa di saat keadaan bahaya apapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan memberikan sebuah keselamatan dan juga kekuatan selama adik-adik berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke adik-adik, jadi cerita kita gampang ya hari ini ya. Kita di sini diingatkan lagi untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan adik-adik pasti ada penyertaan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Kalaupun adik-adik merasa takut, adik-adik langsung berdoa. Adik-adik minta pertolongan Tuhan, adik-adik minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masalah yang adik-adik hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kapten yang hebat. Dia bisa menyelamatkan kita dalam situasi apapun. Tuhan Yesus pasti akan membantu adik-adik dengan caranya. Oke adik-adik, kita percaya ya adik-adik, hanya dengan berdoa, kita meminta pertolongan, maka Tuhan Yesus akan memberikannya kepada kita semua. Oke? Saatnya ayat emas. Ayat emas kita terambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Yuk adik-adik kita bacakan ayat emas ini bersama-sama ya. Yang punya Alkitab boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dalam Mazmur 23 ayat 4a. Kalau sudah, kita bacakan yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, untuk aktivitas kita, kakak mau adik-adik menyiapkan kalau ada di rumah kertas HVS, gunting, dan juga alat tulis, bolpen, pensil bebas, dan juga mungkin pensil warna ya untuk menghiasnya di akhir. Nah, untuk aktivitas kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat pola seperti ini dulu di kertas HVS. Jadi adik-adik bentuk tangan ya seperti ini. Nah ini polanya kayak gini nih adik-adik. Posisi tangannya itu seperti ini. Jadi telunjuk sama jempolnya itu agak pas di bagian yang dilipat ya. Oh ya kakak lupa bilang. Jadi sebelumnya kertas HVS ini kita lipat dua dulu. Kemudian kita
kita taruh jari kita kayak gini. Jadi pastiin telunjuk sama jempolnya di bagian yang terlipat ya adik-adik. Baru kita pakai alat tulis, kita gambar sesuai dengan jari-jari kita ya adik-adik. Ini nanti hasil akhirnya kayak gini. Jadi telunjuk sama jempolnya itu pas di bagian yang terlipat kayak gini maksudnya. Tuh pas bagian yang terlipat ya. Nanti kalau sudah, ini tangannya digunting nih. Gambar pola tangannya ini digunting. Yang bagian sini nggak usah digunting. Jadi gunting dari sini, celok bolong. Baru habis itu gunting lagi dari sini sampai selesai ke sini. Jadi bagian yang ini sama ini jangan digunting ya adik-adik. Nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Ini hasil akhirnya kalau dibuka akan seperti ini, akan nyambung kayak ada hatinya gitu ya adik-adik. Lucu ya. Nah, di kertas ini kakak mau ajak adik-adik untuk menuliskan di satu sisi ketakutan adik-adik. Di sini sih kakak cuma tulis contoh tadi ya, yang tadi kakak sebutkan, takut tidak naik kelas, takut kalau ke kamar mandi sendiri malam hari, dan lain-lain. Di sini tulis aja ketakutan adik-adik. Nah, di sisi sebelahnya itu kakak mau adik-adik bikin sebuah doa. Kira-kira adik-adik kakak mau mengajarkan adik-adik untuk membuat sebuah doa di saat adik-adik merasa ketakutan. Nah, jadi doa di sini adalah untuk menjawab atau menghadapi ketakutan-ketakutan yang adik-adik jabarkan di sisi sebelahnya. Di sini kakak masih kosong ya, tapi kakak percaya adik-adik semua bisa bikin. Kalau susah boleh minta bantuan dari orang yang ada di rumah, orang papa mama kita, oma opa ataupun tante dan om yang ada di rumah. Oke adik-adik. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, kalau udah bikin doanya, udah list ketakutan adik-adik. Nah, lalu nanti ini bebas, ini optional. Adik-adik boleh menghias ya, dihias, diwarnai, dikasih stiker ataupun adik-adik suka adik-adik mau dibuat seperti apa. Yang penting nanti hasilnya akan lebih bagus tentunya daripada polos seperti ini adik-adik. Oke. Nanti kalau udah bisa ditaruh deh di meja belajar kita. Selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Nah, dari kakak sudah selesai. Sebelum kakak tutup cerita kakak pada hari ini, kita berdoa lagi yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada adik-adik. Pada hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak takut dalam menghadapi situasi berbahaya ataupun permasalahan yang adik-adik hadapi. Kita adik-adik belajar Tuhan untuk bisa percaya kepada Engkau yang pastinya akan memberikan keselamatan, memberikan kekuatan kepada adik-adik dalam menghadapi ketakutan mereka, permasalahan mereka. Tuhan, kiranya adik-adik juga boleh belajar Tuhan untuk bisa berdoa. Tuhan boleh menyampaikan ketakutan mereka, boleh menyampaikan kesedihan mereka Tuhan kepadamu. Kiranya adik-adik setelah ini semakin percaya Tuhan bahwa Engkau adalah kapten yang hebat Tuhan. Engkau adalah kapten yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, biarlah firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Lydia bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan seperti biasa, nanti berikan ke papa mama, nanti papa mamanya yang bawa ke gereja ya adik-adik. Nah, untuk membawa kita ke dalam persembahan, kita sama-sama menyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa
berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita lipat tangan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena saat ini kami sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami boleh dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan Yesus dapat bermanfaat di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, khususnya di sekolah minggu. Tuhan terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena ingat Tuhan Yesus pasti selalu menolong kita dan selalu bersama-sama dengan kita ya adik-adik. Nah untuk itu adik-adik, kita akan sebentar lagi akan mengakhiri pada sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mau doa syafaat ya adik-adik. Sekarang kita mau doa syafaat, dan nanti di akhir doa kita sama-sama membawakan doa Bapa kami ya adik-adik ya. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Kami sudah di akhir ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian dengan sukacita, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk tidak pernah takut, jangan pernah takut karena Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik di tempatnya masing-masing. Tuhan kiranya terus menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada adik-adik. Tuhan memberkati masa pertumbuhan dan perkembangannya adik-adik, juga khususnya di sekolah, agar adik-adik terus bisa sekolah dengan baik, dengan semangat, dan dapat mengikuti setiap pembelajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati orang tua adik-adik, khususnya dalam mendidik adik-adik. Tuhan kiranya terus memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, pun juga Engkau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan Yesus, dimanapun itu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang selalu setia di dalam setiap pelayanan di ibadah sekolah minggu GTM Jemaat Jakarta. Tuhan kiranya
terus menyertai kami, Tuhan memimpin kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami juga setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan berkenanlah Engkau mendengarkan doa kami, dan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau ada tugasnya di rumah dikerjakan. Nanti minggu depan kan kita ketemu di gereja, nanti dibawa ya ke gereja ya. Sama kalau ada ayat emasnya dihafalin ya adik-adik ya. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.